Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini sesuai jadwal bahwa hari ini kita punya kebagian 2 minggu sekali jadwal tausiah untuk PABN program pemerintah daerah. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayat kita nanti. Amin. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, ada Ustadz yang kami hormati. Kita sekarang masuk di bab tauhid rububiyah. Ya, tauhid rububiyah. Jadi mari kita sama-sama saksikan, mendengar secara langsung apa yang disampaikan nanti sebagai modal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Ustadz untuk melanjutkan tausiahnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan yarfa'ullahu allazina amanu minkum wal ladzina utul 'ilma darajat. Jamaat yang saya muliakan dan saya hormati, bapak-bapak dari staf desa ada juga ya? Staf desa ada. Yang saya banggakan dan saya cintai, ibu-ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini kita dipertemukan kembali dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nikmat begitu banyak, nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di kantor camat Jani Timur Tengah, Desa Bisui. Pembahasan yang kita akan lanjutkan hari ini adalah tentang pembahasan masalah tauhid. Tauhid, kenapa saya mengangkat topik masalah tauhid? Karena supaya mengasah atau menempel tentang kekuatan akidah kita. Karena banyak hari ini kaum muslimin yang tergelincir keluar daripada meninggalkan agamanya karena persoalan masalah tauhid dan masalah akidah. Saya baru dari satu tempat kemarin yang saya tidak sebutkan tempatnya di mana, terjadi perselisihan. Ada satu orang sering dituduh suka merunungkan hujan katanya. Gara-gara ngana katanya punya ikan meter kering, sering kasih turun hujan. Saya tanya, dia kasih turun pakai apa itu? Dia bilang dia pakai korai, apa dia bilang istilahnya tuh, pakai belalang dan apapun di air langsung hujan turun. Tapi saya menjelaskan berkali-kali tapi sulit dipahami. Terpaksa sering dicurigai, saya lapor di polisi. Padahal menurunkan hujan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menuduh itu sering aktif sholat. Yang dituduh juga itu sering aktif sholat. Nauzubillah min dzalik. Padahal ini perkara masalah tauhid, masalah akidah. Baik Bapak dan Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali tentang masalah bahwa tauhid kita itu adalah, pembagian para ulama dalam Islam itu ada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Rububiyah itu adalah tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, dan uluhiyah itu adalah pemisah antara orang yang hanya mengikrarkan bahwa ada Tuhan di dunia ini, tapi mereka tidak beribadah dan tidak meyakini tentang Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Sama dengan hari ini terjadi Palestina, kaum Yahudi. Ya, kenapa sampai mereka membunuh terus tidak ada rasa bersalah? Karena mereka tidak mengakui adanya Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan itu mereka menyembah Tuhan juga, menyembah Allah juga dengan cara mereka sendiri, tapi mereka melakukan kejahatan karena mereka tidak mengakui adanya Nabi terakhir. Hingga hari ini dikasih tahu oleh PBB dan sebagainya, mereka tidak hiraukan karena mereka menganggap itu bagian daripada membunuh kaum muslimin. Baik, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian,
wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwani al-mursalin, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan salawat kepada saudara beliau dari kalangan para rasul, ketika beliau juga di atas kendaraannya itu sering mengucapkan kalimat tauhid dengan kalimat la ilaha illallahul azimul halim. Tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tiada Tuhan melainkan Allah al-azimul halim. Al-azim adalah yang besar, al-halim adalah penyantun. Jadi Allah itu adalah bersifat penyantun. Kemudian Nabi melanjutkan doa yang berikutnya, la ilaha illallah rabbul arsyil azim. Tiada Tuhan melainkan Allah, Rabb pemilik arsy yang besar. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Tiada ada Tuhan melainkan Allah, Rabb pemilik langit dan bumi, Rabb pemilik arsy yang maha mulia. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam metode tauhid, maka para ulama mengatakan fajami'ul haula'i anbiya wal mursalin wa ghairihim min anbiya'illahi wa rasuli alaihi salatu wassalam kana ya'tarifuna birububiyyatillahi ta'ala. Para ulama mengatakan bahwasanya para nabi dan rasul dan juga selain daripada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, jadi nabi kita itu tertera dalam Quran ada 25 nabi dan rasul, tapi ada 124.000 dari kalangan nabi dan rasul. Itu yang hanya kita meyakini saja, disebutkan dalam lembar-lembaran. Bahkan mereka meyakini tentang adanya rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengakui adanya rububiyah Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rububiyah. Para ulama mengatakan para nabi wahum atamun nas ma'arif. Jadi para nabi itu adalah manusia yang paling sempurna dan paling sempurna pengetahuannya, wa akmaluhum uqulan. Akal mereka itu paling sempurna, paling lengkap. Wa asdaquhum haditsan. Para nabi dan rasul itu adalah mereka paling jujur ucapannya. Wa arafahum billahi ta'ala wa bisifatihi. Lalu para nabi dan rasul, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula mereka paling mengenal sifat-sifat Allah daripada seluruh makhluk yang ada di permukaan bumi. Yang berikutnya adalah tentang iman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah imanu balayyi minal ulama wal hukma'i bi rububiyyatihi ta'ala lahu wa likulli syai'in. Bahwasanya beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu juga ada di kalangan orang-orang mendapatkan cobaan dari kalangan para ulama dan orang-orang bijaksana. Mereka meyakini tentang adanya rububiyah Allah Subhanahu wa taala, wa i'tirafuhum biha wa i'tikaduhum iyyaha i'tikadan jaziman. Lalu orang-orang mendapat ujian dari kalangan para ulama ini, mereka benar-benar yakin pengakuan mereka tentang adanya rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Contoh kalau terjadi ya pada hari ini di Gaza, mereka sudah tahu jam-jam mereka akan meninggal. Banyak berbondong hari ini menghafalkan Quran, berbondong-bondong untuk mensucikan mereka dari perbuatan dosa, karena mungkin sedetik-detik lagi mereka sudah meninggal dunia. Mereka persiapan tauhid mereka karena meyakini ada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Hari ini kalau kita membuktikan tauhid akidah, itu orang Gaza di Palestina. Karena mereka sudah yakin 2 jam, 3 jam mereka pasti sudah meninggal dunia. Kemarin saya baru buka di Instagram, ada salah seorang jurnalis asal Al Jazeera, saya ikut, dia baru posting sekitar pagi tentang pembantaian orang tentara IDF itu membantai kaum muslimin di daerah Jabaliyah. Dia baru posting, badannya masih bugar, sekitar 3 jam dia dihabisi juga, dibunuh juga wartawan itu. Lalu dia punya mayat mungkin pendek gini aja, sudah dibungkus dengan kain kafan. Hari ini tauhid orang-orang yang ada di sana itu mereka sudah siap, mereka punya akun-akun. Kalau saya meninggal dunia, ini akun saya, jangan lupa posting terus masalah Gaza. Inilah kejahatan orang-orang Yahudi yang hingga hari ini tidak berhenti untuk membunuh kaum muslim yang ada di sana. Dan terjadi nanti peperangan ini, mungkin para ulama sudah menafsir, mungkin akan mendekati detik-detik tanda-tanda hari kiamat. Karena nanti kaum muslimin itu akan dikumpulkan di pada masa itu di bumi Syam.
Maka Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, jangan lupa kita upayakan sholat kita dijaga. Jangan kita meninggalkan sholat, karena salah syarat diterima amal kita adalah sholat dulu. Kalau sholat kita sudah diterima, insya Allah yang lain akan diterima. Yang berikutnya, imanu balayin wal ada alladhi la yuhsa min uqla al-bashar. Bahwasanya iman orang-orang yang mendapat ujian dan jumlah yang tidak mampu dihitung menggunakan akal manusia, mereka juga meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, bagaimana cara kita untuk menggunakan akal kita bahwanya adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya kekuasaan Allah? Maka para ulama juga sudah membukukan masalah ini. Yang pertama, para ulama menjelaskan tafaraduhu ta'ala bil khalqi li kulli syai'in. Seorang muslim itu yakin satu-satunya adalah bahwa Allah satu-satunya adalah pencipta segala sesuatu, karena hal ini setiap manusia pasti menerimanya. Jadi kita harus pasti menerima, dalam mau tidak mau kita sudah menerima betul-betul bahwa Allah ini adalah pencipta segala sesuatu. Betul ya? Betul. Bahwasanya pencipta dan menjadikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan hari detik ini sampai sekarang ini tidak ada orang yang bisa memprotes tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak? Tidak pernah ada kan? Atau para ulama mengatakan ahadun siwa Allah azza wa jalla, ataupun salah seorang dari kalangan, salah seorang selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia tidak memiliki kekuatan untuk berbuat sesuatu untuk menciptakan dan menjadikan alam-alam ini lagi. Betul ya? Betul. Kemudian para ulama mengatakan wa mahma kana syai'un makhluqun saghiran wa da'ilan. Bagaimanapun kita ini tidak akan mampu menciptakan itu sesuatu yang kecil dan paling kecil. Bahkan para ulama mengatakan, ya, bahkan manusia saja hingga hari ini tidak akan mampu membuat satu helai rambut itu dalam tubuh manusia, tubuh hewan, atau satu bulu burung saja yang kecil terdapat dalam sayap burung, atau sebuah daun yang terdapat dalam ranting pohon atau juga pohon, itu manusia tidak akan mampu membuatnya. Bahkan para ulama mengatakan fadlan an khalqi jismi tambin aw hayyin. Itu saja dia tidak mampu berbuat, apalagi dia mau membuat tentang ciptaan manusia atau tubuh yang hidup. Baru-baru ini terjadi juga, katanya ada yang di bagian Jepang itu mau buat Cina mau buat manusia. Ya, dia mau buat manusia gitu, bagaimana bisa jadi manusia? Tapi tidak bisa bergerak, tiupkan roh, tidak bisa. Paling hanya buat robot. Tidak akan mampu gitu ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini. Kalau Bapak Ibu dan kalau Allah Subhanahu melihat itu dalam surah Al-A'raf ayat 45, Allah mengatakan ala lahu khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah bahwasanya Allah itu adalah pencipta dan segala urusan. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha keberkahan Allah, Rabb semesta alam. Yang berikutnya dalam surah As-Saffat ayat 96, Allah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'lamun, dan Allah yang menciptakan kalian dan apa-apa saja yang kalian kerjakan. Kita sudah mengetahui ayat ini, tapi berat untuk kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul ya? Kita sudah meyakini bahwa Allah ciptakan kita, tapi kita berat untuk mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam berikutnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu. Dalam surah Al-An'am ayat 1 Allah mengatakan alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala az-zulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, wa ja'ala az-zulumati wan nur, dan Allah yang menjadikan kegelapan dan cahaya. Dalam ayat yang lain, surah Ar-Rum ayat 27, Allah mengatakan wa huwa alladzi yabda'u al-khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaihi, dan Allah itu adalah memulai ciptaannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ciptaan itu. Dan nanti pada hari kiamat Allah menciptakan bumi, Allah juga yang membinasakan bumi itu. Bahkan Allah sendiri mengatakan begini, wa huwa ahwanu alaihi, dan itu sangat mudah bagi Allah. Kalimat ahwan di situ adalah kalau bahasa Arab isim tafdil. Itu Allah mengatakan bahwa kalau Allah menciptakan sesuatu, Allah membinasakan sesuatu, itu sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang berikutnya Allah mengatakan walahul amsalu a'la
fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dan dialah yang memiliki perumpamaan yang paling tertinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha kuasa. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama mengatakan, afalaisat idzal khaliqiyyatu subhanahu wa ta'ala kulli syai'in wa huwa dalil wujudi rububiyyatihi. Bukankah yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala tentang bukti adanya dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada? Bahkan para ulama mengatakan, bala, ya. Inna ya Rabbina, sesungguhnya kami ya Allah benar-benar maha menyaksikan apa yang kau perbuat itu. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah bagaimana caranya kita itu berpikir bahwa adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu adalah tafarradu ta'ala birizki. Satu-satunya Allah Subhanahu wa taala pemberi rezeki. Betul kan? Allah Subhanahu wa taala pemberi rezeki. Dan para ulama mengatakan idma min hayawanin syarifil gubra. Tidak ada salah satu hewan seekor pun di permukaan tanah ini, kemudian hewan yang berada di laut, kemudian hewan yang berada bersendirian dalam kehidupannya, illa wallahi ta'ala khaliqu rizkihi. Melainkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan rezekinya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk terhadap rezekinya, dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, memberikan penjelasan, pengetahuan bagaimana cara memperoleh rezeki itu dan juga manfaatkan terdapat rezeki tersebut. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para ulama mengatakan berdasarkan konteks Al-Qur'an, kalau kita membayangkan itu Allah betul-betul memberikan kita punya rezeki, meyakini bahwa Allah betul-betul sesatunya pemberi rezeki, di surat Abasa wa Tawalla itu Allah mengatakan, "Falyanzurul insanu ila ta'ami." Maka hendaklah manusia itu memperhatikan tentang makanannya. Kita makan ini. Itu makannya ikan itu dari mana? Kemudian itu beras itu dari mana? Singkong itu dari mana? Semua itu dari tanah. Ya, tanah siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, "Anna sababna al-ma'a sabba." Sungguhnya kami yang telah mencurahkan air itu, ya. Mencurahkan air. Kemudian Allah mengatakan, "Tsumma syaqaqna arda syaqqa." Lalu kami membelah bumi itu. Wambatna fiha habba. Lalu dengan belah bumi kami menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan di bumi tersebut. Wa inabu wa ghadbah. Dan di bumi terdapat anggur, kemudian sayur-sayuran, wa zaituna wa nakhla. Dan juga terdapat itu buat zaitun dan juga kurma. Wa hadaika gulban. Dan juga terdapat kebun-kebun dan yang subur. Wa fakihatan wa abban. Dan juga di bumi terdapat kebun-kebun dan juga rumputan. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana kita menanamkan tauhid kita. Allah mengatakan, "Wa anzalna minas sama'i ma'an fakhrajna bihi azwajan." Sungguhnya kami yang telah menurunkan dari langit berupa air. Fakhrajna bihi azwajan. Lalu kami mengeluarkan dari air itu adalah berpasang-pasangan berupa tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Kulu wara'u an'amakum. Oleh karena itu Allah mengatakan, makanlah dari rezeki itu dan ternaklah hewan-hewan kalian. Jadi kalau kita hari ini membuat kebun, kita pelihara sapi dan sebagainya, hewan ternak, itu juga Allah sudah membicarakan di dalam Al-Quranul Karim. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan sangat bermanfaat tentang masalah tauhid ini. Nanti berikutnya juga mungkin kalau ada mau diskusi, kita diskusikan pada hari ini. Selebihnya saya kembalikan kepada Pak Camat. Baik, terima kasih Ustadz atas tausiahnya, sekalipun singkat tapi sangat berarti bagi kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dari penjelasan-penjelasan yang disampaikan Ustadz tadi, ada yang perlu ditanggapi, tanyakan dan lain sebagainya, supaya tentara mengerti itu Ustadz jelaskan. Ini Ustadz dia pakai buku ini tuh ya. Gak mah lo boleh ya. Ini bahasa Indonesia malu. Jadi tompi Ustadz ini bukan apa KW balabal. Arab luar biasa, jadi
Mungkin ada Bugir malam-malam kalau bertawana atau bagaimana kok? Ngantuk tuh. Jadi ketua biasa tuh ketua tuh ada, oh hari ini ketua salam. Iya. Dalam hal ini saya langsung pada pokok pertanyaan saya. Sebelum saya bertanya, saya mengambil contoh kedua. Iya. Seperti ini, HP saja Pak. Iya. Sekarang ini yang diinginkan banyak orang bertanya. Iya. Nah, sementara di dalam pandangan si agama dong tidak meyakini bahwa Allah itu ada. Iya, iya. Tapi dong bisa bikin saat mau segala macam. Dalam pandangan orang seperti apa Ustaz? Di perang agama Islam. Sementara itu punya alat-alat yang bikin ini itu mesti pakai. Iya. Bicara tentang masalah paling bagaimana itu. Iya. Dalam pandangan Ustaz seperti apa? Iya. Kalau kita sering mendengarkan ini, yang teknologi hari ini yang maju itu adalah orang-orang daripada luar Islam. Kita tidak. Kenapa? Saya sering kiblatkan kita ke Israel. Ya. Israel itu kecil, tapi dia bisa menguasai dunia pada hari ini. Bayangkan, Turki besar itu, Saudi besar itu, Oman tidak bisa bikin apa-apa. Ya. Bahkan Instagram di HP yang punya orang Yahudi semua itu. Instagram, ya. Kalau TikTok itu mungkin Cina ya, tapi komunis juga, ya. Nah, kalau dalam perkara muamalah, Allah itu bersikap dalam akidah itu ada namanya asma wa sifat Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahman itu kasih Allah seluruh makhluk. Walaupun dia misalkan dia belum bertauhid, dia berhak mendapat kasih Allah Subhanahu wa taala. Nanti pemisahnya di Ar-Rahim. Rahim itu adalah hanya orang-orang beriman. Dan pada hari ini mereka mungkin mampu menguasainya. Tapi nanti suatu ketika nanti mereka tidak mendapatkan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal perkara dunia saja, seperti yang penipu lampu ini. Lampu ini kan bukan orang kita yang kita pakai, tapi dia tidak mendapatkan amal jahiriyah di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak beriman. Kemudian itu masalah ini dari Cina saya beli ini. Ini juga wallahu alam apa sudah Islam atau belum, tapi jelas mereka bangsa Cina kan komunis. Mereka mampu menguasai dan sebagainya, tapi mereka tidak mendapatkan amal jahiriyah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan satelit-satelit yang di luar angkasa, kebanyakan itu orang-orang non muslim, itu kita pakai, tapi secara pahala mereka tidak mendapatkan ganjaran pahala si Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya menilai kebaikan di dunia saja, tapi tidak mendapatkan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Ya. Jadi kalau perkara muamalah kerjasama dengan orang-orang seperti itu boleh hukumnya, karena Rasulullah juga pernah ada masalah perdagangan itu juga dengan orang-orang Yahudi juga pernah. Tapi salah perkara akidah tidak. Gitu. Itu saja Dan. Oke. Tidak. Kan ada muncul pertanyaan kok kenapa dunia, tapi kenapa dong terhadap pahala di akhirat? Itu sama dengan orang kalau orang karena DP password kan DP KTP kan berbeda-beda dan perjalanan kan berbeda-beda. Kalau orang Indonesia pergi di Malaysia itu kan dia beda, kan tuh mesti ada paspor dan lain sebagainya. Tapi kalau tuh ntar ada paspor, berarti ntar bisa masuk di Malaysia dan negara-negara lain, sama nih begitu. Biar sekalipun dong bikin kebaikan di dunia, tapi di akhirat nanti Allah tertahu itu dong pahala di dunia sebelumnya. Barangkali ada lagi? Kalau Ustaz ada barangkali? Ya. Jadi sebelum saya tutup, kasih bacaan apa coba apa tuh? Supaya jangan sampai tutup kong kagak pulang lagi kong Ustaz makan lagi saya. Tentu ya sebelum tutup silakan Ustaz berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik hidayah agar kita bisa diberikan usia yang panjang, bisa mengumpul amal yang saleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira.
Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ansurna 'alal mujahidin di Palestina. Allahumma ansurna 'alal mujahidin di Gaza. Allahumma ansurna 'alal mujahidin fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah kita pada pagi hari ini. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tausiah saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya jangan sampai kono. Mari.